Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafri Anim, D1A021634. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan secara singkat yang terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok. Baik, materi yang pertama yaitu terkait pengertian Mahkamah Konstitusi. Nah, yang dimana suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi. Yang sisi pertama terkait politik, yang dimana MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Nah, yang kedua, MK dianggap lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang membutuhkan forum hukum. Nah, sisi yang keduanya hukum, di mana keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dan supremasi MPR yang menjadi supremasi konstitusi. Nah, lanjut ke fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Nah, yang pertama pengawal konstitusi, yang kedua penafsiran final konstitusi, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, yang keempat perlindungan hak konstitusional warga negara, yang kelima perlindungan demokrasi. Nah, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang memutuskan bersifat final untuk yang pertama menguji, yang kedua memutuskan sengketa, yang ketiga memutuskan perselisihan, yang keempat memutuskan pembubaran. Nah, adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi yang dimana sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung dan merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, materi yang kedua, karakteristik dan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum acara MK meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa wewenang lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara pemutusan pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Baik, asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Itu asas objektif. Materi yang ketiga, sumber hukum acara MK dan kekhususan hukum acara MK. Nah, seperti menurut Jeffrey Bergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendakan Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Nah, sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur sumber acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Nah, yang pertama formil, yang sumber hukum langsung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, peraturan Mahkamah Konstitusi. Lanjut yang kedua,
memutuskan sengketa kewenangan LN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan antara pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Lanjut ke materi yang keempat tentang permohonan penggabungan perkara dan beban pembuktian atau alat bukti dan jenis serta sifat persidangan. Nah, yang dimana permohonan penggabungan perkara ini mengenai ganti rugi, kerugian yang dapat dalam bukunya perdata maupun dalam hukum pidana. Namun keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkupnya memberi ganti rugi lebih sempit dibanding dengan pemberian ganti rugi hukum perdata. Pembuktian. Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Nah, masuk ke alat bukti, yang dimana alat bukti terdiri dari surat atau tulisan, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan para pihak, yang kelima petunjuk, yang terakhir alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, atau diterima, atau disampaikan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Nah, ada pun 4 jenis dan sifat persidangan, yaitu yang pertama pemeriksaan pendahulu, yang kedua pemeriksaan persidangan, yang ketiga rapat permusyawaratan hakim atau RPH, yang keempat pengucapan putusan. Materi yang kelima, apa itu hukum acara MK? Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum material, yaitu yang menjadi bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah, jenis putusan. Yang pertama, putusan dikabulkan, yang kedua dikabulkan sebagian, yang ketiga ditolak dan tidak dapat diterima. Nah, sifat putusan MK secara final. Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutuskan perkara. Merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Nah, materi yang keenam, penafsiran dalam hukum acara MK Mahkamah Konstitusi. Nah, pengertian penafsiran konstitusi, yang dimana konstitusi bisa dimaknai secara sempit ataupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara, sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maupun secara campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan non-hukum. Sajipto Raharjo mengutip pendapat Fitzgerald yang mengungkapkan secara garis besar interpretasi dari dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak dikeluarkan oleh literal legis. Yang kedua, interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat dan kata-kata pengaturannya. Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lainnya yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Nah, di samping beberapa metode penafsiran sebagai tersebut di atas, berdasarkan hasil penemuan hukum, nah metode interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode penafsiran restriktif dan metode penafsiran ekstensif. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip lex certa, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas dan ditafsirkan lain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lex certa, atau dengan kata lain sesuatu ketentuan perundang-undangan